Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Baik, selamat malam. Kita akan memulai perkuliahan pada malam hari ini. Jadi dimohon untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Oke, ada Sekar, ada Irsa, ada Beril ya, Beril Ibar. Yang lainnya mohon segera dihubungi dan segera bergabung ya. Sekar, Irsak, dan juga Jefferson dimohon untuk bisa mengaktifkan kameranya karena perkuliahan akan segera saya mulai. Baik, langsung saja. Pada pertemuan malam hari ini, ya, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan brand experience, ya, pengalaman terhadap merek, ya, dan juga perjalanan customer atau customer journey. Apa perjalanan customer? Apakah itu berkaitan dengan em, apa produk-produk perjalanan seperti PT KAI, Redbus, Bluebird, Gojek, dan lain-lain? Bukan. Tetapi bagaimana em, customer itu memiliki perjalanan yang positif ataupun negatif terkait merek atau produk jasa tertentu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dalam hal ini, materi kali ini lebih fokus kepada memetakan pengalaman konsumen ya, touch points-nya dan juga perjalanan mereknya sendiri ya. Sedangkan tujuan ya, konsep inti ya dari pertemuan kali ini berdasarkan RPS ya, apa itu kita sharing ya, touch point-nya suatu brand, udah pakai itu lama, atau mungkin fanatik terhadap satu brand. Ada nggak yang bisa cerita? Emosi apa Saya yang muncul di situ? Oke, heeh. Sekar. saya sekarang itu lebih suka belanja di TikTok Shop daripada di Shopee. Kenapa? Padahal Karena live itu awalnya dari mana sih? eh, live itu dari TikTok dulu, Bu. Terus akhirnya di Shopee kan nggak ada. Terus akhirnya Shopee ngembangin jadi Shopee Live sekarang. Dan saya tuh udah lama nggak belanja di Shopee karena menurut saya belanja di TikTok itu jauh lebih murah pertama. Entah karena vouchernya atau karena ongkirnya itu jauh lebih lebih murah gitu. Dan saya merasa nyaman banget di situ. Apalagi dari segi pengirimannya. Di Oh, pengiriman di Shopee lama sekali. Bisa betul. sampai kalau di TikTok itu bisa 2 hari, 3 hari udah sampai. Kalau di Shopee itu bisa 4 sampai 5 hari bahkan seminggu. Itu yang saya Iya, rasakan. betul. Jadi nunggu di Shopee tuh kayak lama, mana mahal, yang kadang dapat vouchernya juga kadang-kadang ya kan. Jadinya saya ngerasa nyaman banget kalau udah ada di TikTok. Terus kalau dari penanganan, semisal kita ada barang yang mesti diretur atau barang yang nggak sesuai, di TikTok itu penanganannya cepet banget. Jadi langsung diinvestigasi, langsung dijawab saat itu juga. Tapi kalau di Shopee tuh kayak nunggu verifikasi 24 jam, nunggu ini, nunggu itu jadi lama sekali. Jadi menurut saya sekarang itu yang saya rasakan kalau orang-orang tanya ke saya misal beli di mana, dengan bangga saya jawab TikTok Shop gitu. Karena kalau beli di Shop itu lama sekali gitu. Itu aja sih Bu menurut saya ya. Oke, heeh. Oke, saya mungkin perlu beralih karena saya eh, apa ya, pengguna setia ini aplikasi Orange dari dulu kan ya. Eh, Anak saya justru, kalian mau beli di mana sih? Aku belinya lewat TikTok gitu. Tuh Bunda, udah sini kirim linknya. Udah Bunda nggak akan tahu gitu. Aku aja yang bayar, transfer aja gitu. Enggak, linknya aja, link Shopee-nya. Enggak, aku nggak beli di Shopee, aku beli di TikTok. Apa sih gitu? Di TikTok. Ya, coba aja belanja di TikTok. Nanti di situ kan terhubung langsung ke akunnya Bunda di Shopee gitu. Dan barangnya itu pasti murah-murah. Yakin apa nggak barang palsu gitu. Tapi ternyata tiba-tiba cepet ya nyampainya itu. Meskipun COD itu cepet banget. Cepet banget gitu. Kalau di aplikasi yang Shopee gitu misalnya, masih nunggu apa menunggu pengemasan ya kan, belum lagi kurir apa namanya, menunggu diambil oleh kurir, terus kurir ditugaskan untuk apa mengambil, aduh lama banget gitu kan, nggak kelihatan ini jalan-jalan gitu, maksudnya barangnya itu nggak jalan-jalan gitu loh, aduh lama banget gitu. Tapi pernah saya coba, oke, saya coba deh scroll-scroll TikTok gitu. Terus ada orang yang ngiklan gitu ya, live gitu. Oh, nggak apa-apa lah ini pembersih kamar mandi gitu.
Seret gitu, coba aja lah Mbak, murah gitu kan, barangnya 30.000, coba sampai nggak sih gitu, atau fake banget gitu, atau mungkin dia barang murah terus barangnya fake gitu. Ternyata cepet banget dan akhirnya ya itu, oh iya ya, guna banget ya gitu. Kalau beli di supermarket mahal barang ini gitu. Iya sih, perlu saya beralih. Tapi bisa nggak sih gitu nggak pakai TikTok? Bedanya apa kalau misalnya saya langsung ya, ini kalian kan pengalaman terhadap brand. Saya langsung mensasar, saya nggak pakai TikTok lagi, tapi saya langsung ke Tokopedia. Murah mana kalau harus lewat TikTok dulu? Bagaimana? Kalau menurut saya sih murahan lewat TikTok Shop, Bu. Lewat TikTok, Bu. TikTok Shop, Bu. Soalnya Oh, lewat TikTok dulu berarti, harus lewat TikTok Betul. ya? beda, Iya. Bu. Banyak diskon, Bu. Tapi aku Iya, Berarti bisa kalau langsung, saya punya TikTok saya tutup, saya punya Tokopedia. Kalau langsung masuk Tokopedia tuh apa ya, kayak potongannya atau diskonnya atau vouchernya itu nggak dapat berarti kalau langsung di situ. iya, Bu. Gitu. Biasanya voucher dan lain-lainnya itu dari TikToknya, bukan dari marketplace-nya. jadi bisa dibedakan Oh, Ibu, ada voucher yang dari TikToknya. Saya kan tadi kan pertanyaannya Ibu Siska lontarkan tadi emosi apa yang muncul pada setiap brand. Nah, yang dijelaskan Bu Siska pertama itu tentang BCA. Kebetulan saya juga bekerja di BCA. nah, Lalu yang kedua tentang yang namanya online shop. Saya juga bekerja di tim kreatif dan juga host live dan juga modeling di bagian TikTok sama hmm, Shopee. Nah, aku menyanggah soal yang oke. TikTok aja deh sama Shopee. TikTok sama Shopee sebetulnya itu lebih murah Shopee. Jujur aja lebih Oke. murah Shopee. Tapi kembali lagi Oh, kepada akun masing-masing. Lalu yang kedua soal pengiriman, memang Shopee lebih lama karena menurut pengalaman saya sebagai orang yang jualin atau host atau modeling atau orang packing itu biasanya Shopee itu terkendala pada kurir yang macet. Macet itu dalam arti sortirannya se-Indonesia itu banyak banget, Bu. Apalagi yang barang-barang kecil sampai barang-barang gede. Lalu untuk poin terakhir, ya Bu Siska tanya terkait voucher lebih murah Tokopedia atau TikTok, saya jawabnya si TikTok karena TikTok dapatnya bisa double bisa triple. Yang pertama oh, dari tokonya, TikToknya. Oke. dari toko itu beli TikToknya itu misal saya punya toko yang saya handle ini, dia beli vouchernya di TikTok misal berapa persen untuk potongan ke pelanggan. Lalu yang kedua dari TikToknya, yang ketiga dari main event, biasanya hari-hari besar atau hari-hari tanggal kembar itu jadi double sampai triple lebih murah marketplace gitu. Oh, Itu sih oke. Bu. Tokopedia Jadi kurang sekarang. saya pikir-pikir, ngapain sih harus pakai masuk ke TikTok? Toh nanti diarahkannya juga masuknya ke Tokopedia gitu. Tapi murah di TikTok pun. Lah iya, saya jalan sama lah iya, sama aja. Bunda juga punya Tokopedia, langsung masuk Tokopedia apa susahnya? Beda gitu. Oh, ternyata kayak gitu. Oke, oke. Ya memang karena mungkin Shopee itu hektiknya ya, mungkin apa namanya? Dia itu lamanya disortir itu tadi ya. Mungkin murah ya, lebih murah itu tadi ya. Oke, jadi ini kita sharing ya. Touch point-nya kita dapat. Oke, ada pengalaman. Baik, saya lanjutkan sebelum masuk tugas. Nah, studi kasus ya. Studi kasus ini contoh ya. Starbucks membangun pengalaman ya. Gerai dan baristanya ya. Kadang kita anak-anak sekarang tuh waduh gitu dikasih tulisan apa yang berkesan ya di cangkir kertasnya si Starbucks itu tadi gitu kan. Gerai dan baristanya mungkin yang beda karena memang bukan SDM rendah ya. Kalian kalau apa istilah kerennya kan SDM-nya tidak rendah gitu. Tapi sekarang mulai bersaing juga ya. Banyak kafe-kafe yang juga akhirnya menduplikasi bagaimana Starbucks ini mampu melayani konsumen sehingga menimbulkan kesan ya itu. Meskipun mahal, mungkin kalau pengalaman saya lebih nyaman di Starbucks ya, terlepas dari trust issue yang ada di luaran ya. Starbucks lebih nyaman, kita bisa cari tempat yang lebih sepi gitu untuk kerja gitu kan. Kalau saya sih itu ya pengalaman atau emosi saya, pengalaman. Jadi customer journey saya terkait dengan Starbucks. Kalau berkaitan dengan emosional ya, itu ya itu tadi pelayanannya ramah, terus banyak misalnya kalau
apa ya, ada banyak poin promo dan lain sebagainya gitu. Itu tergantung pengalaman masing-masing konsumen gitu. Nah, kenapa saya lebih nyaman Starbucks? Terkadang oke Fore gitu kan. Fore mungkin lebih enak, ada beberapa yang mungkin lebih miring harganya di Fore. Cuma beberapa lokasi Fore ya, kalau saya dapati Fore di Ngagel dekatnya Bilka itu berisik dengan banyak anak-anak muda ya, anak-anak apa yang mabar itu loh. Jadi di situ berisik banget gitu. Nah, ini Gen pengalaman Z ya ya itu ya, berkaitan dengan mabar pengaruh. Mobile Jadi Legend ada itu ya. anak-anak ngumpul di pojokan gitu. Di situ ini anak ngapain kerja tugas enggak, ngapain ternyata mereka pada mabar di situ gitu. Ada yang saya nyaman tuh Starbucks di daerah dekatnya Viaduk Gubeng itu kok Gubeng sih arah ke sana itu mana sih Fore sama satu lagi tuh berhadapan itu loh Kopi Kenangan, dekatnya Kertajaya, Bu. iya kali ya Iya, ini loh Starbucks itu kan. deket Jalan Biliton kan di situ ada Excelso ya Iya, ada depan-depanan ya, Bu ya. Excelso seberangnya itu ada Kopi Kenangan sama Fore ya kan nah itu di situ lebih nyaman lebih luas juga banyak pilihan bukan banyak pilihan menu kalau menunya sama cuman lebih luas gitu kalau di Ngagel di dekatnya Bilka supermarket tuh aduh berisik tetap aja mau di dalam karena berisikan dari luar karena lalu lintasnya di situ kan padat banget ya di dekatnya Pilka itu dibandingkan dengan yang daerah sana itu lebih luas gitu. Nah, Starbucks membangun pengalaman, ada aplikasi dan mobile order ya, ada loyalty rewards ya, bahkan kita sering mendapatkan SMS atau bahkan notifikasi-notifikasi gitu. Ada personalisasi minuman. Nah, personalisasi minuman itu ya tadi salah satunya dengan memberikan misal apa custom saya kan enggak konsumsi susu hewani ya jadi saya bisa minta almond milk atau mungkin oat milk ya di situ. Bisa soy milk juga bisa bahkan saya nggak bisa dengan kopi eh, yang terlalu kandungan asamnya acidnya itu terlalu tinggi sehingga bisa minta decaf ya. Eh, Sebenarnya Starbucks ini pesaing beratnya itu kalau saya ya kopi Indomaret gitu. Bahkan ya dulunya awal poin cafe Indomaret ini ada produk decaf coffee loh. Terus ternyata saya coba lagi order, oh enggak, anu Bu sudah ditarik karena jarang laku di cafe kopi ini, di kafein, apa istilahnya di cafe ya. Di cafe kopi itu yang paling bersahabat ke lambung ya bagi saya. Ketika saya pengen ngopi, saya dulu itu selalu ke Starbucks ya dari zaman awal-awal COVID itu nyaman ngerjain tugas ya karena waktu itu saya kan masih kuliah S3 kan di Bandung mau di mana udah Starbucks aja deh lagi pengen ngopi lagi pengen begadang tapi yang bersahabat di lambung gitu di tempat lain nggak ada di cafe kopi itu nggak ada gitu kenapa saya memilih Starbucks meskipun di luaran sana banyak trust issue dan lain sebagainya tapi ya karena itu tadi hanya ada di Starbucks yang kopinya itu decaf. Terus saya bisa custom itu tadi personalisasi minuman. Saya pengen beli kopi yang decaf, terus susunya pakai susu oat itu atau almond atau susu Soy mente milk. ada kan macam-macam. Nah gulanya saya pengennya pakai gula aren takarannya segini itu ada personalisasi minuman. Nah itu sudah ditiru oleh Point Cafe yang harganya jauh lebih miring kan sebenarnya. Cuman akhirnya eh, di cave kopinya di Indomaret Point Cafe itu sudah ditarik gitu. Tapi sekarang macanya juga bisa kok personalisasi. Kadang saya pesan lewat Indomaret langganan saya, Mas, tolong dibuatkan matcha, tapi gulanya diganti gula aren, susunya diganti outside. Dia sudah bisa. Oh, lumayan lah gitu. Tapi kalau ngopi masih saya masih kembali ke Starbucks. Gitu. Karena ya itu tadi ada pengalaman terhadap eh, personalisasi minuman yang ada di Starbucks. Oke. Mini journey map yang berkaitan dengan Starbucks ya. Ada tahap awareness ya, touch point-nya melalui media sosial, rekomendasi, emosinya dapat ya dan sebagainya. Ini yang dikatakan touch point. Ada consideration, ada purchase dan lain-lain. Ini touch point yang berkaitan dengan pengalaman atau perjalanan si konsumen dalam mencari kitab suci ke barat. Ya,
kemarin sekali lagi saya sampaikan tidak. Jadi tugas pertemuan ke-12 nih misalnya, analisisnya itu di bawah analisisnya harus ada daftar pustaka. Kalian mengutip dari mana? Ya, seperti itu. Dan itu semua harus ada daftar pustaka mulai dari pertemuan 6 sampai pertemuan 12. Itu bahwa misalnya saya memilih brand Starbucks ini bahwa Starbucks adalah brand kafe terbaik bla 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 dan sebagainya. Ini berdasarkan apa? Apakah berdasarkan pengalaman kalian aja? Gitu. Kalian tahu ini kafe terbaik ini dari mana? Kalian ambillah kutipan dari jurnal mana atau eh, media online mana yang menyatakan, oh Starbucks ini pernah mendapatkan penghargaan award apa gitu. Oh, saya ingin mini journey map tentang hotel Vasa misalnya, bahwa Vasa ini menurut review apa namanya Google review atau apa gitu ya. Itu jadi harus ada kutipan di situ. Tuh. Oke, nggak boleh ngutip dari Wikipedia itu. Ada lagi pertanyaan, harus wajib menggunakan citasi daftar pustaka. Oke, jika tidak ada, saya izin, saya akhiri ya. Jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait tugas dan UAS ya, Joshua Wira. Kenapa kok sampai ketinggalan Joshua Wira? Ini apa? Cuti kuliahnya. Cuti Bu, saya kerja nggak bisa kuliah. Pulangnya Oke, malam nggak. Ibu. Gitu. Oke, iya. Maaf ya Bu. Semoga ini ya segera selesai ya kuliahnya ya. Amin. Skala prioritas aja. Jadi ya kuliah bentar lagi selesai, nanti kerja enak nih, tinggal lempeng aja, udah punya pengalaman. Baik, Tinggal saya sembahas mohon Bu. izin. Kenapa? Sembah sambil nyicil mata kuliah yang belum ditempuh. Apa tuh mata kuliah? Oh, masih ada banyak mata kuliah yang belum ditempuh. Tinggal yang lainnya udah aku SA-in sih Bu. Aku SA Mm-mm. ngejar 2026 aku DO Bu. Harusnya ya. 2027 DO. Jangan Iya. sampai lah, Ehman. Ya, minimal ada gelar ya. Jadi value-nya itu nambah gitu kan. Yang pekerjaannya udah biasanya kan udah pegang duit nih males kan belajar. Ya, dikit lagi lah. Ya, dikuat-kuatin lah, disabar-sabarin, belajar. Siap Nanti Bu. pasti kalian akan menikmati juga lah nanti. Ketika kalian sudah punya gelar S1 gitu, value-nya mungkin ya ada promosi jabatan dan lain-lain. Baik, bisa saya akhiri ya, Sekar, Jefferson, dan juga Iya. Irsak ya. Irsak ngantuk tuh ya, Irsak. Atau lagi kerja, Sak. Jangan deh. Kerja, Bu. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Sukses ya untuk UAS-nya, sukses juga untuk kalian nanti karirnya, karena kan mungkin ini semester semester tinggi ya, pasti sudah nggak ketemu mata kuliah saya lagi. Jadi sukses kalian di dunia kerja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bu, Waalaikumsalam. sehat-sehat. Terima kasih, Miss. Yuk, Terima iya, kasih, Miss. silakan. Sehat atas keluarga sama Dadah. suami Siapa ya. itu Sekar namanya? Parno. Wise. Oh, Wais. Wais, Warno. Wais loh. Kok Warno sih? Ngawur ini. Kucingmu be namanya Warno Irsa ini ngawur. Isa apa Jefferson mau? Jason, Bu. Oke. Joshua Wira sama Berry. Oke, fix ya. Udah dapat kelompok semua. Terima kasih Ya, ya. kasih Bu. Kasih, Bu. Ya.